Halo saudaraku, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada session pada channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan majas pertentangan. Baik, langsung saja saudaraku, tidak perlu berbasa-basi, langsung saya menyampaikan apa dan bagaimana majas pertentangan itu. Oke, saudaraku, anak-anakku, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan bahasa atau majas ini membuat karangan itu menjadi lebih indah dan lebih bermakna, masuk meyakinkan juga. Oke, ada 4 majas yang seharusnya nanti akan kita kuasai. Pertama adalah majas perbandingan, dan kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, majas pertentangan, saat ini akan kita sampaikan. Kemudian majas penegasan dan pengulangan, pertautan. Nah, saudaraku, untuk sekarang adalah tentang majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang mempertentangkan dua hal yang berlawanan sifat. Kalau kemarin perbandingan itu membandingkan yang punya persamaan sifat. Kalau yang pertentangan mempertentangkan dua hal yang punya persamaan sifat. Ada beberapa yang sering dipakai oleh para pengarang, termasuk nanti kita juga akan sering menggunakannya ketika kita menuliskan sebuah cerita pendek ataupun novel atau karangan-karangan cerita lainnya. Oke, yang pertama adalah hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan berlebihan dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi melebih-lebihkan, gaya yang melebih-lebihkan. Misalnya, aku capek sekali, seharian lembur, rasanya ingin meninggal. Padahal ya capek biasa, tapi dilebih-lebihkan. Kelenger aku, misalnya kalau bahasa Jawanya begitu, aduh wes kelenger aku dino iki misalnya gitu. Saya capek sekali hari ini ya gitu. Ya seolah mau meninggal ini. Jadi ini dilebih-lebihkan. Kemudian yang B, misalnya contoh yang berikutnya. Kau pasti adalah malaikat yang turun ke bumi untuk menebar kebaikan. Kau sangat baik. Mana ada hari gini istilahnya anak muda sekarang malaikat menampakkan diri. Ini ya, jarang kita temui, termasuk kita mungkin sampai detik ini belum pernah melihat wajahnya malaikat. Tapi di sini dimunculkan, dibesar-besarkan, seorang dianggap menyerupai malaikat, begitu dibesar-besarkan kondisinya. Hiperbola. Contoh berikutnya, cantikmu seperti cahaya yang menerangi bagai saat kegelapan. Bulan saja merasa malu. Bulan saja malu, apalagi saya kan begitu. Dilebih-lebihkan ini. Dilebih-lebihkan. Contoh yang berikutnya. Aku tak bisa berpaling darimu kemanapun aku pergi. Aku pikir wajahmu mengalihkan duniaku. Tiada wanita lain sepertinya dia dilebih-lebihkan. Oke. Hiperbola. Oke. Lawannya hiperbola ada yaitu sebenarnya itu untuk menyatakan merendahkan diri, terlalu merendah. Kalau yang hiperbola, hiper ini melebihkan. Kalau letotes ini merendahkan. Jadi yang kedua adalah letotes. Gaya bahasa yang berisi pernyataan kata yang berlawanan artinya dengan kata sebenarnya dengan maksud untuk merendahkan diri. Maaf jika seadanya. Silahkan masuk di gubuk yang kecil ini. Padahal rumahnya besar, tapi dalam kalimatnya
direndahkan, begitu. Jadi berlawanan dengan fakta yang sebenarnya. Saya yang pemula ini, jika Anda berkenan akan mencoba membantu menjawab pertanyaan saudara. Pemula, padahal dia mahir kan begitu. Jadi dia merendahkan. Inilah penggunaan majas litotes. Sekali lagi, gaya bahasa yang merendahkan diri. Contoh ketiga, saya hanya ingin memberikan baju yang sangat sederhana ini. Mohon diterima loh, padahal bajunya itu harganya 1,5 juta ke atas rupiah. Nah ini, tapi dikatakan ini sederhana. Bajunya mewah ini padahal begitu. Aku yang lemah ini ingin berusaha lebih keras untuk bisa menyenangkan orang tua. Aku yang lemah. Padahal kondisinya bukan lemah lagi, dia sangat kaya, sangat macam-macam lah. Tapi dia mengatakan aku yang lemah ini. Oke, begitu saudaraku, begitu guys. Litotes adalah gaya bahasa yang merendahkan diri. Ini lawan dari hiperbola. Oke. Yang berikutnya saudaraku, gaya bahasa yang ketiga adalah antitesis. Gaya bahasa yang menunjukkan pertentangan antara dua kata, yaitu dengan membandingkan dua kata yang berlawanan dalam suatu pernyataan. Jadi dalam kalimat atau pernyataan itu, kata-kata langsung yang berlawan itu dimunculkan sekaligus di situ. Langsung muncul. Misalnya kata jual lawannya beli, susah lawannya senang, baik lawannya buruk, cepat lawannya lambat misalnya. Itu pemuda lawannya pemudi misalnya, tua lawannya muda misalnya seperti itu. Dimunculkan dalam satu kalimat. Itu tanpa ini ya langsung dimunculkan. Oke, contohnya. Peningkatan ekonomi ditandai oleh naiknya proses jual beli yang ada pada masyarakat. Ada kata pertentangan ini pernyataannya. Susah senang bukan menjadi penghambat untuk beriman kepada Allah. Ini susah dan senang ini kata-katanya. Baik dan buruknya seseorang tidak dilihat dari fisik maupun hartanya. Yang terakhir, contoh, cepat atau lambat aku akan berhasil mengalahkanmu dalam pertandingan sepak bola. Lihat saja nanti. Antitesis menunjukkan pertentangan antara dua kata yang membandingkan dua kata dalam sebuah pernyataan. Yang contoh berikutnya, majas pertentangan dalam majas paradoks. Majas pertentangan yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Ini agak menggunakan pemikiran yang agak kuat ini. Majas pertentangan yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Contoh, orang yang tidak mengenalnya pasti menganggap dia adalah orang yang cuek, tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia perhatian terhadap orang lain. Nah, di sini ada kata perhatian, ada kata cuek yang dipertentangkan dalam sebuah pernyataan tersebut. Nah ini, pertentangan. Mempertentangkan, menggambarkan sesuatu seolah-olah bertentangan. Padahal tidak. Inilah. Nah, orang yang tidak mengenalnya menganggap pasti dia adalah orang yang cuek. Tapi di dalam hatinya sebenarnya dia perhatian terhadap orang lain. Dipertentangkan. Seolah-olah memang dia cuek. Padahal tidak lah gitu. Yang berikutnya, B. Saat sedang berbicara dengan temannya, dia bermulut manis. Namun, jika di belakang menjadi bermulut pahit. Jadi artinya dia itu A, tetapi sebenarnya dia bukan A, tapi B. Nah, dipertentangkan. Dia itu bukan jelek, tapi sebenarnya dia baik. Gitu. Maksudnya begitu intinya. Doni bersikap seolah-olah dia bodoh, padahal ketika menjawab soal, dia adalah anak yang pintar. Gitu. Ada hadir kata padahal, ada hadir kata tetapi, ada hadir kata jika. Ya seolah-olah bodoh, padahal dia pintar. Jadi kata bodoh dipertentangkan dengan pintar. Dan fakta yang ada dalam pernyataan itu sebetulnya yang dimaksud adalah bertentangan. Ya, oke.
Jadi kita ulangi, majas paradok, majas pertentangan yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Coba kita simak yang C, coba kita perhatikan lagi. Doni bersikap seolah-olah dia bodoh. Padahal ketika menjawab soal, dia adalah anak yang pintar. Ada kata bodoh dipertentangkan dengan pintar. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Doni itu seperti orang bodoh, tapi sebetulnya dia pintar itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami itu pertentangan dengan model yang sebenarnya tidak. Yang berikutnya contoh kelima adalah majas okupasi. Majas pertentangan yang memiliki tujuan untuk melakukan bantahan. Bantahan tersebut kemudian diberi penjelasan atau kesimpulan sebagai penutup kalimat. Jadi kalimat itu sebetulnya membantah kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya, olahraga itu menyehatkan. Tapi banyak orang malas bangun pagi untuk melakukannya. Tidur lebih diminati dibandingkan berolahraga. Nah, nih. Ada yang suka berolahraga karena berolahraga telah menyehatkan. Lalu dia membantah, wah lebih enak tidur. Nah, kemudian diberi keterangan belakangnya. Ini sebagai penutup kalimat, jadi begitu mempertentangkan. Tapi diberi penjelasan, itu saja bedanya dengan yang sebelumnya. Olahraga itu menyehatkan, tapi banyak orang malas bangun pagi untuk melakukannya. Kan mempertentangkan. Kemudian untuk menunjukkan pertentangan itu dilengkapi dengan kalimat penjelasan sebagai penutup. Tidur lebih diminati dibandingkan berolahraga. Contoh kedua, jujur merupakan perbuatan mulia yang harus ditanamkan sejak dini. Tapi jika jujur untuk mengatakan keburukan orang lain, itu kurang sopan. Nah, terus jelaskan, kejujuran perlu dilakukan secara bijak tanpa melukai hati seseorang. Ini okupasi, mengupas sesuatu yang bertentangan dengan cara menambahkan kalimat sebagai penutupnya untuk mendukung pertentangan itu. Aku bukannya tidak menyukai, tapi perlakuanmu padaku sungguh tidak menyenangkan. Jadi, nah ini menguatkan, aku berusaha untuk tidak terlibat denganmu dalam hal apapun. Artinya, bagian kalimat yang di belakang sebagai penutup itu memberikan penguatan kepada hal yang dipertentangkan tadi. Itu adalah okupasi. Yang contoh ke-6 dalam majas pertentangan, kita mengenal majas oksimoron. Oksimoron adalah majas yang di dalamnya mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase atau dalam kalimat yang sama. Kata-kata yang berlawanan dalam frase atau kalimat yang sama. Kalimat itu sudah mengandung SPOK, kalau frase masih dalam satu jabatan saja. Jadi, apakah itu S atau P atau A atau K. Oke, contoh ya. A, cinta membuatnya bahagia, tetapi juga membuatnya menangis. Ada dua hal yang dipertentangkan dengan menggunakan frase. Ada cinta membuat bahagia, ini kalimat, bagian kalimat, tapi juga membuatnya menangis, ini bagian. Ramahan yang mencelakakan. Ramah tapi mencelakakan. Pertemuan itu diwarnai isak tangis bahagia. Ya, ini mengandung pertentangan. Ya, isak tangis. Di sana ada bahagia, kok ada isak tangis. Ya. Gitu. Yang ketujuh, majas anakronisme. Majas yang mengandung ketidaksesuaian antara peristiwa dengan waktu. Anakronisme. Ya, jadi tidak sesuai yang diceritakan itu sudah tidak zamannya, artinya itu waktunya tidak sesuai untuk ditunjukkan dalam kalimat itu. Oke. A. Para Pandawa lupa menyalakan GPS ketika tersesat di hutan Wanamarta.
Nah, kita lihat apakah pada waktu Pandawa hidup dulu sudah ada HP atau GPS? Nah, kan tidak. Jadi tidak pas itu. Tidak sesuai antara pernyataan GPS dengan hutan atau para Pandawa tempo dulu. Maksudnya begitu ya. Bisa digambar, bisa dipahami mudah-mudahan. Kemudian juga contoh misalnya, kemenangan tentara Majapahit disambut dengan orkestra musik dangdut. Zaman Majapahit belum ada musik orkestra dangdut, ya kan begitu. Karena itu dipertentangkan itu pernyataan itu. Menunjukkan bahwa ada peristiwa yang tidak sama, karena waktunya berbeda. Oke, anakronisme. Majas yang mengandung ketidaksesuaian antara peristiwa dengan waktu. Ini mudah-mudahan adik-adik anak-anak SMA ini paham, nanti kita bisa menggunakannya lebih jauh lagi. Dan contoh yang terakhir dari Goslogen tentang majas pertentangan adalah majas kontradiksi interminus. Majas yang berisi pernyataan yang sifatnya menyangkal hal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Majas yang berisi pernyataan yang sifatnya menyangkal hal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Jadi ada sangkalan, dikontraskan dari pernyataan sebelumnya. Oke, contoh. Semua benda terselamatkan, kecuali boneka melati yang hanyut terbawa banjir. Oh, katanya semua benda selamat, kok masih ada yang tidak selamat, kan begitu, dipertentangkan. Kecuali ini. Semua jenis kain boleh kamu pakai, kecuali kain sutra. Wah, ini dipertentangkan. Ada kontradiksi interminus, dipertentangkan dan muncul dalam sebuah kalimat tersebut. Satu paket. Demikian, saudaraku, anak-anakku yang saya banggakan, sekelumit penjelasan tentang majas pertentangan. Mudah-mudahan bisa diterima sebagai penambah wawasan kita semua. Oke, sampai jumpa. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar lebih giat lagi menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.